Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG, perkenalkan saya Emma Putri Listiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Manado. Saya mengajar di SD Negeri 04 Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Praktik pembelajaran UKIM yang saya laksanakan ada di kelas 6 dengan materi tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kalau ada yang bertanya kabar hari ini, jawabnya gimana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang ada tidak teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oh, Mbak Queen. Kenapa Mbak Queen nggak berangkat? Sakit. Oh, Mbak Queen sakit. Oke, baiklah, didoakan semoga Mbak Queen cepat sembuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas, mas kelas dipimpin berdoa. Baik, nah begitu pada saat berdoa semuanya itu tidak ada yang bercanda. Kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu dan agar tidak lupa. Oke, nah hari ini itu kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema 3 subtema 1 pembelajaran yang pertama atau pembelajaran 1. Pada kemarin ya kan, itu kita sudah belajar tentang kemerdekaan ya kan. Merdeka, Indonesia merdeka itu pada tanggal berapa ya? Iya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka itu tidak langsung, ya sudah terbebas dari penjajah, tapi masih ada beberapa penjajah yang ingin kembali menguasai atau menjajah Indonesia. Salah satunya adalah Jepang. Nah, pada saat itu semua daerah itu menolak untuk dijajah oleh penjajah lagi, maka mereka melakukan pemberontakan atau pertempuran. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajarannya, kita tema 3 itu tentang apa sih? Nah, tema 3 itu nanti judulnya adalah, sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi terlebih dulu. Ayo berdiri semuanya. Halo.
setelah kemerdekaan Indonesia, daerah Bandung, warga Bandung itu akan dikuasai kembali oleh penjajah. Tapi seluruh warga Bandung itu menolak. Mereka akhirnya melakukan pertempuran dengan cara membakar semua gedung-gedung dan bangunan yang ada di daerah Bandung. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak dijadikan sebagai markasnya penjajah. Nah, sekarang tema 3 itu tentang tokoh dan penemuan, ya kan? Tokoh dan penemuan. Dahulu itu kita kira-kira pada zaman penjajahan sudah ada listrik apa belum? Belum. Nah, kira-kira kalau belum ada listrik, kalau malam-malam gelap apa tidak? Gelap. Kalau sekarang pas pada saat mati lampu, terus kalian diminta tolong sama ibu kalian untuk ke warung membeli lilin, kira-kira kalian berani apa takut? Berani. Oh, ada yang berani, ada yang takut. Mungkin yang laki-laki itu berani, tapi yang perempuan itu takut karena gelapnya. Karena sekarang sudah ada listrik, malam-malam gitu kalian disuruh ke warung sama ibu, kalian tidak perlu takut karena sudah ada lampu. Untuk subtema yang kedua, subtema pertama itu adalah penemu yang mengubah dunia. Salah satunya adalah nanti penemu listrik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Emma pengen mengecek kesiapannya kalian. Apakah tadi malam kalian sudah belajar atau belum? Dengan cara Bu Emma akan membagikan soal pretest atau soal tes awal. Kalian kerjakan sendiri, biasa ditulis nama. Nggak usah nyontek temennya, karena kalau nyontek temennya nanti Bu Emma tidak tahu kemampuan kalian seberapa. Nilai rendah nggak apa-apa, karena ini tes awal. Nanti setelah tes di akhir, nilai kalian harus lebih baik. Oke, Mbak Mesya masuk ke depan. Mas Andre. Mas Akal. Mbak Pasha. Dibagikan ke temennya, satu anak satu. Jangan lupa di atas ditulis nama. Sudah mendapat soal semua? Ada yang kurang? Oh, lebih satu. Iya, ini buat Pak. Semuanya sudah ditulis nama lengkapnya. Dikerjakan, tidak usah tanya temennya, kerjakan sebisanya saja. Bu Emma kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal pretest itu. Bagaimana? Sudah selesai? Oh, sudah. Oke, Bu Emma minta tolong Mbak Maura lembar jawabnya temennya dibawa ke depan. Mas Pino dibawa ke depan. Mas Andi juga lembar jawabnya temennya dibawa ke depan. Mbak Natasha lembar jawab temennya dikumpulkan ke depan. Sudah ditulis nama semua ya? Bu Emma cek sebentar, kira-kira berapa nih benernya?
Ini Bu Emma cuma pengen ngecek aja. Semalam kalian sudah belajar belum sih tema 3? Padahal kemarin Bu Emma sudah meminta kalian untuk mempelajari tema yang ketiga. Nah, sekarang nih belum apa-apa sudah loyo. Bagaimana kalau kita tepuk PPK dulu? Oke, semangat ya. Oke, yuk semuanya berdiri biar lebih semangat. Iya, berdiri lah, masa masih pagi udah loyo. Oke, ayo mulai tepuk PPK. Habis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, oke, terima kasih. Iya, kayak gitu harusnya dikasih tepuk biar semangat. Nah, ini pasti lebih semangat karena kita akan mengamati video atau menonton video. Kalian perhatikan, kalian amati video apa yang akan Bu Emma tampilkan. Tapi bukan video Naruto atau apa. Ini tentang video pembelajaran yang berhubungan dengan sebelum dan sesudah adanya listrik. Kalian perhatikan. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga masaknya. Terima kasih ya anak solihah sudah membantu Bunda memasak hari ini. Tadi membantu Habis masak ibu capek yang banget ya, memasak. Bu. Capek. Iya sayang, memang capek. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ini jauh lebih mudah daripada yang dilakukan orang-orang terdahulu. Maksudnya gimana, Bun? Mau tahu apa mau tahu banget? Yuk ngobrolnya sambil duduk. Katanya kamu capek. Hai anak-anak Intan. Ketemu lagi dengan Bunda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ngobrolnya sambil duduk aja ya. Jadi begini sayang, waktu Bunda masih kecil, listrik itu belum masuk ke desa ini. Dulu kalau masak nasi itu pakai tungku, ribet loh. Masak nasi pakai tungku itu. Kalau sekarang kan pakai rice cooker, lebih mudah. Kemudian kalau nyetrika, dulu pakai setrika arang. Kayak orang mau bakar sate itu loh, jadi setrikanya diisi dengan arang. Kalau sekarang pakai setrika listrik, tinggal dicolokkan ke listrik, mudah sekali. Kemudian Di video tadi kata ibunya si Bunda itu bilang kalau zamannya Bunda itu ya kan ibu itu pada saat dulu zaman dulu itu pas ingin memasak nasi menggunakan apa? Tungku, ya kan? Kalau bahasa di sini itu namanya adalah pawon, ya kan yang dari bata itu. Nah tapi sekarang kalau memasak nasi seperti Bu Emma tinggal pakai magicom atau pakai rice cooker. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua tadi pada zaman dahulu itu menyetrika menggunakan setrika arang. Jadi kayak bakar sate, setrikanya dibuka, dikasih arang, terus dibakar dulu. Nanti setelah panas baru dibuat menyetrika baju. Kira-kira bajunya bau wangi apa bau asap? Bau asap. Susah juga, repot. Tapi sekarang kalian tidak melihat ibu kalian menyetrika pakai setrika arang, tapi menggunakan setrika listrik. Bahkan ada sekarang banyak jasa menyetrika dan mencuci, yaitu namanya jasa laundry. Nah itu semua itu karena adanya listrik. Sekarang dilihat lagi kira-kira apa saja selain rice cooker dan setrika. Nah, sekarang kita lihat ada
baterai. Tadi baterai itu fungsinya untuk apa? Masih ingat? Baterai itu berfungsi sebagai menyalurkan energi listrik. Benar apa salah? Benar. Terus kalau lampu itu fungsinya untuk apa? Lampu. Alat? Oh, alat. Oh iya, alat perubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau yang ini lempengan logam atau kabel fungsinya untuk menghantarkan arus listrik. Lah kalau saklar yang terakhir fungsinya untuk apa? Penyambung dan memutus arus listrik. Kalian kalau diperhatikan senternya di rumah kalau dibuka ya kan itu bagiannya komponennya ada baterai, ada saklar, ada lampu, ada lempengan logam. Tapi nanti sampai rumah senternya ibu sama bapak jangan dibongkar. Nanti kalian dimarahi. Cukup senternya Bu Emma saja yang jadi korban untuk dibongkar. Punya kalian tidak usah, kalian lihat saja, oke? Nah, kita lihat benar apa tidak tadi jawabannya Mbak Murtiasi, Mbak Pasya. Komponen penyusun arus listrik. Bu Emma minta tolong. Siapa yang mau membacakan komponen yang pertama? Coba. Oke, Mbak Liani, silakan dibaca Mbak Liani. Iya, benar. Saklar itu berfungsi menyambungkan atau memutus rangkaian listrik sehingga membuat aliran listrik itu terhenti. Siapa yang mau membacakan komponen yang kedua? Mas Akbar. Oke, yang keras Mas Akbar. Berfungsi sebagai sumber energi listrik. Baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat digunakan listrik. Iya, oke. Yang kedua, baterai itu berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik. Nyatanya kalau baterai itu sudah mau habis, senternya nyala apa tidak? Tidak. Bu, senternya aku di rumah itu pakainya dicas, Bu, bukan pakai baterai. Iya, ini senternya Bu Emma yang beli pada zaman Bu Emma masih kecil. Dulu belum ada senter yang dicas, itu belum ada, pakainya batu baterai. Batu baterainya itu yang besar seperti yang kita gunakan buat praktek waktu kemarin yang membuat magnet elektromagnetik, tahu kan? Nah, menggunakan baterai besar seperti itu. Terus komponen yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Dita, yang keras Mbak Dita. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Selain warna lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Oke, yang ketiga komponennya adalah kabel. Tapi pada tadi di senter ini bukan menggunakan kabel tapi menggunakan lempengan logam, yaitu fungsinya sama untuk sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Komponen yang keempat, siapa yang membacakan? Oke, Mas Lisan silakan. Iya, yang keempat, komponen yang keempat adalah lampu, berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi energi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti dengan alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan utama dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Nah, sekarang silakan
berkelompok. Ingat, mejanya diangkat, jangan ditarik. Sudah? Seperti biasa, kalian tulis nama kelompok dan juga nama anggotanya. Untuk LKPD-nya bisa dibuka, terus nanti dibagi satu-satu. Tulisnya dengan cara dibagi, ada yang menulis di LKPD 1, dibagi ada yang di LKPD 2, LKPD 3, dan sudah bisa dipisah, boleh dipisah-pisah. Ya, sudah dipisah. Nah, ada yang menulis nama, ada yang menulis LKPD 1, ada yang menulis LKPD 2, dan ada yang menulis LKPD 3. Sekarang coba kelompok Jupiter yang menulis nama siapa? Oh, Mbak Mesya. LKPD 1 siapa yang nulis? Kelompok Jupiter. LKPD 2? Iya, LKPD 3 Mas Andre. Kelompok Mas, siapa yang menulis nama? Mas, kelompok Mas yang menulis nama siapa? Nama kelompok. Oke, udah dibagi ya. Kelompok Merkurius sudah dibagi. Venus juga sudah. Saturnus sudah. Ya, silakan berdiskusi. Sudah? Kalau sudah, bisa dikumpulkan ke depan. Yuk, salah satu mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Kurang satu. Oke, baiklah. Sekarang semuanya sudah mengumpulkan. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Yang mau maju pertama, kelompok mana coba? Acung, yuk. 1, 2, 3. Oke, kelompok Merkurius. Yuk. Nah, kayak gini berani, nggak usah ditunjuk, maju saja. Ini, Mas Gamal. Siapa yang mau baca? Maju lagi, maju lagi. Maju lagi. Maju lagi, maju lagi. Terus, maju. Yang LKPD yang pertama. Ya, tadi sebentar sebelum itu LKPD yang pertama tadi kalian mengerjakannya di mana? Tentang apa tadi? Pengaruh listrik sebelum dan sesudah adanya listrik pada kehidupan sosial budaya. Oke, dibacakan satu saja contoh pengaruhnya itu apa? Coba kelompok Merkurius. Oh iya, menurut kelompok Merkurius, coba diperhatikan, nggak ada yang ngobrol sendiri. Menurut kelompok Merkurius itu pada saat sebelum adanya listrik itu menyetrika menggunakan setrika arang. Tapi setelah adanya listrik menggunakan setrika listrik. Benar apa salah? Benar. Oke, lanjutnya LKPD kedua. Andri, yang nomor 1. Soalnya dibaca coba. Soalnya itu apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Coba dibaca, Mbak Mirja. Oke, benar. Jawabannya Mbak Mirja itu untuk kelompok Merkurius, topik yang dibahas perubahan sosial budaya dalam masyarakat setelah ditemukannya listrik. Benar apa
salah? Nah, lanjut LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga itu di situ kalian tadi menyebutkan macam-macam komponen yang ada dalam lampu senter dan apa fungsinya. Silakan yang baca. Coba diperhatikan, Mas Rizka menyebutkan komponen dan fungsinya sudah benar apa belum? Didengarkan. Ya, jawabannya sudah benar apa masih ada yang keliru? Oh, sudah benar. Berarti hasil kelompok Merkurius sudah bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Merkurius. Terima kasih. Terus untuk kelompok yang kedua yang berani maju siapa? Kelompok Saturnus. Bacanya nanti tak maju Pak. Maju lagi. Nah, oke. Untuk LKPD yang pertama itu tadi tentang pengaruh listrik dalam kehidupan, ya kan? Coba tadi kelompok Merkurius itu menjawab sebelum adanya listrik itu menggunakan setrika arang. Setelah adanya listrik menggunakan setrika listrik. Kalau kelompok Saturnus, coba jawabannya Pak dibacakan. Oh iya, jawabannya tadi pada saat memasak nasi zaman dulu menggunakan tungku, ya kan, atau pakon. Tapi setelah ditemukannya listrik menggunakan rice cooker atau magic tom. Oke, betul. Terus untuk yang LKPD kedua, soal nomor 2. Coba dibacakan jawabannya apa? Ya, kita dibacakan soal yang nomor 2 saja. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik itu apa? Arus listrik adalah gangguan yang dapat melanggar tidak ada Ya, jawabannya Mbak Zita coba diperhatikan. Arus listrik adalah gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantara. Benar apa salah? Benar. Lanjut soal yang B, Mbak Zita. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Ya. Ya. Oke, urutannya arus listrik menurut kelompoknya Mbak Gita itu adalah arus listrik dialirkan melewati generator raksasa, kemudian melewati gedung-gedung penerimaan, dan yang terakhir adalah rumah-rumah penduduk. Benar apa salah? Benar. Oke, yang LKPD ketiga. Siapa yang membacakan tentang komponen dan fungsi dari listrik senter? Ya, baca. Yang lain dengarkan. Ya, jawabannya tadi ada baterai berfungsi untuk sebagai sumber energi listrik. Benar apa salah? Benar. Terus ada lampu itu sebagai alat
Ya, sebelum adanya listrik, penerangan dulu menggunakan lampu sentir atau petromas. Tapi setelah adanya listrik menggunakan lampu listrik. Oke, LKPD yang kedua, soal nomor 5. Apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Apa Bapaknya? Iya, dengan adanya listrik kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah. LKPD yang ketiga, komponen-komponen center. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok Mas. Baik, semuanya sudah mampu mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, tadi ada yang LKPD 1 itu tentang pengaruh perubahan sebelum dan sesudah adanya listrik. Sebelum adanya listrik, salah satu contohnya ketika dulu memasak menggunakan tungku, kalau sekarang menggunakan magicom atau rice cooker. Terus pada saat dulu kalau kita pengen memberikan informasi atau pengumuman, kita menggunakan ketongan. Tapi setelah adanya listrik, kita cukup menggunakan speaker atau WhatsApp group. Salah satunya itu ya. Untuk LKPD yang kedua itu tadi ada topik yang dibicarakan. Topiknya itu adalah perubahan pengaruh sosial budaya yang ada di masyarakat sejak sebelum dan sesudah adanya listrik. LKPD yang ketiga itu macam-macam komponen pada lampu senter. Salah satunya ada baterai, lampu, lempengan logam, dan saklar. Oke, sekarang tepuk semangat. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita. Tadi kita sudah belajar tentang penemu arus listrik. Penemu arus listrik itu ada siapa ya penemunya namanya? Michael Faraday. Iya, penemu listrik adalah Michael Faraday. Terus pada zaman dulu sebelum adanya listrik, kalau kita pengen berkomunikasi dengan orang lain, kita menggunakan apa? Surat. Setelah adanya listrik, kita menggunakan WhatsApp, telepon, atau video call. Pada zaman dulu malam-malam itu gelap, ya kan? Penerangannya menggunakan obor. Setelah adanya listrik menggunakan lampu listrik. Terus tadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu kejadian, baik peristiwa alam atau peristiwa sosial. Adapun untuk struktur dari teks eksplanasi itu ada deretan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Terus tadi ada gambar lampu senter. Komponen dari lampu senter ada apa saja? Lampu, terus baterai, kemudian saklar, dan yang terakhir lempengan logam. Lempengan logam itu berfungsi sebagai penghantar arus listrik, saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik, lampu itu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, dan yang terakhir batu bata itu berfungsi sebagai sumber energi listrik. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Yuk, dikembalikan mejanya, ditata lagi.
atau tes terakhir, pokoknya terakhir, di mana untuk soal post test itu sama seperti soal pre-test. Nggak pas ya dibagikan. Nggak boleh nyontek, kerjakan sendiri-sendiri. Mas Andre, silakan dibagi, dikerjakan waktunya 2 menit. Nggak boleh tengok-tengok temennya. Ada yang belum dapat soal? Siapa itu? Sudah, silakan dikerjakan 2 menit dari sekarang. Nggak ada yang tengok-tengok. Sudah? Ini Mbak Maura dikumpulkan punya temannya dibawa ke depan. Mas Vino, Mbak Natasha, Mas Akbar, jawaban temannya ditarik dibawa ke depan. Ngoreksi 1 atau 2 hasil jawabannya kalian, kira-kira masih banyak salahnya atau sudah benar semua? Sebagian jawabannya sudah benar semua, walaupun ada beberapa yang masih belum benar semua, masih ada salah 1 dan salah 2. Tapi ini sudah jauh lebih baik ketimbang tadi yang tes awal itu. Ada yang belum diisi, ada yang baru diisi 5, ada yang sudah diisi semua tapi jawabannya masih keliru. Tapi untuk sekarang sudah aman, semuanya sudah pintar, berarti sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, nah, Bu Emma mau tanya, kesan pembelajaran hari ini apa itu kira-kira pesannya? Oh, pesannya asik. Asiknya di bagian mana sih? Kenapa kok asik? Asiknya di bagian mana? Oh, di bagian maju kata Mbak Murti asik. Terus, apalagi yang membuat kalian belajar hari ini asik itu apalagi selain maju? Nonton video. Baik, ada lagi selain maju nonton video terus. Apalagi? Menyanyi. Oh, siapa namanya? Mbak Mesya berarti hobinya menyanyi. Karena hari ini ada menyanyinya, maka pembelajaran hari ini asik. Baiklah, selanjutnya. Nah, tadi kan Mbak Pasya bilang kalau
Siap lupa lah. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, tadi sudah nyanyi apa ya tadi? Halo Halo Bandung. Sekarang menyanyi lagu daerah dari Jawa Tengah, yaitu lagu Suwe Ora Jamu. Yang semangat lah nyanyinya. Pembelajarannya selesai. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bu Emma akan memberikan PR. PR-nya adalah kalian pelajari subtema 1, pembelajaran 2, berarti pembelajaran setelah ini ya. Di buku kalian pelajari apa saja materi yang akan kita pelajari besok. Jadi pada saat besok Bu Emma memberikan soal pretest, kalian sudah bisa. Oke, silakan kalian boleh kemas-kemas, bukunya dimasukkan. Sudah? Bukunya diberesi, kemas-kemas. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin berdoa, Mas Radit. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian juga merasa asik dalam belajar hari ini karena ada maju ke depan, ya kan, ada maju presentasi, terus ada menyanyi, terus ada apalagi tadi satunya menonton video. Bu Emma mengucapkan terima kasih. Sekian, kita ketemu lagi besok pagi, ya kan, dengan keadaan yang lebih semangat lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.